Ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa bersua kembali dalam kajian online Peradaban Islam ID yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah sallallahu alaihi wasallam, beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Sahabat Peradaban Islam ID dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hadapan kajian online Peradaban Islam ID yang pada kesempatan sore hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2020 bertepatan dengan yang biasa disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhibbuddin, pengasuh Majelis Salawatul Iman. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu pada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Firman. Alhamdulillah. Baik, sahabat Peradaban Islam ID ada. Insya Allah pada rubrik sore hari ini di dalam kajian Islam yang akan membawa pada kebinasaan atau sombong yang membinasakan. Sahabat Peradaban Islam ID dimanapun berada, kita ketahui bahwa sifat takabur atau sombong dan angkuhlah yang menjadikan iblis terlempar dari surga, dan sikap sombong pula yang menjadikan Korun akhirnya ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta perhiasan dan harta bendanya. Kemudian sikap sombong pula yang menjadikan Fir'aun ditelan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan Nil. Dan beberapa banyak kisah lainnya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menceritakan semua itu. Lalu bagaimanakah seorang muslim menjauhi sikap sombong itu? Yang karenanya bahwa sikap sombong adalah milik Allah SWT. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini semuanya akan diulas tuntas oleh Al-Mukarram Ustadz Muhibbuddin yang insya Allah sampai dengan 90 menit ke depan. Oleh karena itu, kepada sahabat Peradaban Islam ID dimanapun berada, yang mendengarkan melalui akun YouTube maupun Zoom ini, silahkan nanti di kesempatan di sesi diskusi untuk bertanya langsung maupun bertanya melalui chat yang telah disediakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Muhibbuddin. Kepada beliau, tafadhal maskuran. Baik, Ustadz Firman, syukran lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an liman ji'tu bih. Ikhwafillah dimanapun berada, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita di Peradaban ID. Semoga Allah memberkahi kita semua dan Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah sombong yang membinasakan.
Ikhwillah, walaupun sebenarnya tidak ada sombong yang tidak membinasakan. Ya, semua sombong sebenarnya adalah membinasakan. Hanya Allah saja yang berhak sombong. Ya. Makanya Allah punya sifat al-mutakabbir, zat yang maha sombong. Kalau Allah sombong, itu karena Allah lah pencipta alam semesta. Maka Allah berhak untuk sombong. Allah menciptakan manusia, langit bumi, ya, beserta di antara keduanya. Menciptakan malaikat, menciptakan jin, ya, menciptakan semua makhluk, dan begitu mudah Allah menciptakannya. Dan suatu saat Allah akan membangkitkan kembali manusia, juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah patut untuk sombong. Nah, manusia tidak boleh sombong sekecil pun. Sekecil apapun manusia itu haram sombong. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada sebiji dzarrah, ya, rasa sombong. Artinya berarti kita semua harus membersihkan hati kita dari semua sifat sombong, sekecil apapun. Karena sekecil apapun rasa sombong itu, ya, jika kita tidak taubati, ini akan menjadi wasilah murkanya Allah untuk kita, sehingga Allah tidak ridho. Maka pantas sekali mereka yang sombong itu tempatnya adalah neraka. Di dalam sebuah ayat Allah firmankan dalam surat Al-Mu'min ayat 76, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam khalidina fiha, yang kalian kekal di dalamnya. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin, dan sangat buruklah tempat kembali, tempat tinggalnya orang-orang yang sombong. Jadi ternyata orang-orang yang sombong itu tempatnya adalah di neraka jahanam. Lalu apa itu sombong, ikhwillah? Sudah jelaskan dalam pengertian syariat, yaitu at-takabbur adalah meremehkan kebenaran, ya, batarul haq wa ghamtun nas. Jadi menolak kebenaran dan merasa lebih hebat, lebih tinggi dibanding manusia yang lain. Nah, itu sombong. Sombong banyak sekali sebenarnya bentuk-bentuknya. Cuma yang kita angkat kesempatan kali ini adalah yang terkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan yang paling besar adalah ketika seseorang itu menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi dari zaman manusia pertama ciptakan Allah, ya, tentu hingga akhir zaman nanti. Ketika Allah menciptakan Adam yang tadi sempat disebut oleh Ustaz Firman, Allah mengatakan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam dengan sujud penghormatan. Fasajadu, maka semua malaikat sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia enggan mengikuti perintah Allah, ya, tidak mau mengikuti perintah Allah, wastakbara, dan dia menyombongkan diri. Nah, ternyata sombong itu adalah warisan iblis, ya. Iblis tidak punya sifat tawadhu sama sekali. Apa yang mendasari iblis melakukan itu? Di dalam surat Al-A'raf ayat 12 Allah firmankan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman kepada iblis, apa yang mencegahmu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan padamu untuk sujud? Id amartuk, ketika aku perintahkan kamu untuk sujud pada Adam. Qal, iblis menjawab, ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik dibanding dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Oh, rupanya ini yang mendasari hasadnya iblis dan akhirnya menyombongkan diri, tidak mau sujud ta'zim kepada Adam alaihissalam. Karena dia merasa dia itu lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Karena dia diciptakan dari api. Pertanyaannya, atas dasar apa iblis merasa lebih mulia dari sisi penciptaannya itu? Padahal dia tidak dikasih tahu oleh Allah bahwa makhluk yang diciptakan Allah dari api itu lebih mulia dibanding manusia yang diciptakan dari tanah. Tidak ada itu keterangan itu.
Itu hanya hasadnya iblis sebenarnya. Nah, karena hasad ini kemudian ikhafillah muncul kesombongan. Akhirnya di dalam Al-Quran dikatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau nurut sama Allah untuk sujud pada Adam, wastakbara, dan menyombongkan diri karena dia merasa lebih hebat, lebih mulia dibanding Adam. Nggak pantas lah. Kalau dalam tafsir dijelaskan dia merasa lebih tua, lebih dahulu diciptakan oleh Allah, dan dia juga merasa lebih hebat karena diciptakan dari api. Maka dia tidak mau sujud ta'zim kepada Adam alaihissalam. Nah, sombong. Allah tidak suka dengan sikap sombongnya ini. Ya. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir azani Allah wa iyyakum. Tadi juga disebut oleh Ustaz Firman, kesombongan ini terus berulang. Dan ini warisan iblis ya. Iblis yang memulai sombong dan ternyata banyak pengikutnya dari kalangan mutakabbirun ya, orang-orang sombong. Kisah yang nyata sekali adalah kisah Fir'aun. Yang begitu jelas digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah juga menyebut dengan istilah istikbar. Fa'arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummal wad dhafadi'a wad dama ayatim mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dalam surat Al-A'raf ayat 133. Ikhafillah, ayat ini menjelaskan bahwa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa diutus Allah kedalam menilai para rabbukumul a'la. Dan dia mengatakan bahwa aku Tuhanmu yang Allah utus Musa kepada Fir'aun agar mereka Fir'aun dan kaumnya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beragama tauhid. Menyembah Allah saja. Dan Fir'aun dan kaumnya tidak mengimani Musa. Mereka minta kaum ketika Rasul diutus kepada mereka, itu kepada para nabi, itu berupa mukjizat sebagai bukti bahwa mereka adalah Rasul utusan Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Dan ternyata seperti yang kita ketahui, tukang sihir Fir'aun semuanya takluk ya, dan mereka meyakini bahwa ini tidak mungkin sihir. Makanya Musa alaihissalam. Setelah itu, apakah Fir'aun melihat kebenaran di depan mata dia sendiri? Ya. Bahwa ini tidak mungkin sihir, tetapi tetap saja mereka tidak beriman. Maka Allah kemudian sebenarnya merupakan peringatan azab. Ya. Agar apa? Agar Fir'aun dan kaumnya ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 133 tadi dikatakan fa'arsalna 'alaihimut tufat. Maka kami kirimkan kepada mereka, kepada Fir'aun, ada yang mengartikan kematian. Jadi Allah kirimkan kepada mereka bencana berupa kematian. Bisa jadi kalau zaman sekarang, bisa jadi mereka kan saat itu. Dan itu meresahkan. Qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika bencana itu sampai kepada Fir'aun dan kaum, pada Tuhanmu, bima ahida indak, di mana engkau punya posisi, bencana ini ditarik oleh Tuhanmu. Minanna laka, maka pasti aku akan walanursilanna ma'aka bani Israil, dan aku akan biarkan engkau pergi bersama Bani Israel. Di saat itu Bani Israel adalah orang yang beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan mereka dipekerjakan sebagai budak. Dan mereka punya kesepakatan kalau mereka bisa mengangkat bencana yang menimpa mereka yang ditangani oleh Tuhan Musa, yaitu Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan membebaskan kaum Bani Israel pergi bersama Musa alaihissalam, dan mereka mau beriman. Ini pernyataan mereka, la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka Bani Israel. Nah, akhirnya Musa berdoa kepada Allah karena Musa berharap keimanan mereka, dan tujuan Musa datang kepada Fir'aun agar Fir'aun dapat petunjuk mau beriman kepada Allah. Nah, siapa tahu dengan diangkatnya tufan ini, ya, bencana yang mematikan ini, Fir'aun dan kaumnya beriman kepada Allah. Musa berdoa kepada Allah agar ditarik bencana itu. Tapi apakah mereka beriman? Tidak, ternyata tidak beriman, ya khafillah. Ya, mereka kufur.
mereka mengingkari janjinya. Mereka tetap tidak beriman dan tidak membiarkan Bani Israel pergi bersama Musa alaihissalam. Maka Allah datangkan lagi peringatan kedua, yaitu berupa al-jarad. Jarad adalah belalang. Ya, dengan belalang ini, ya, dengan izin Allah SWT, belalang ini menghabiskan seluruh tanaman mereka. Hingga mereka kesulitan. Ya, karena hasil ladang mereka habis. Tidak ada hasilnya. Habis semua dimakan belalang. Ini membuat mereka susah. Akhirnya Fir'aun mengutus utusannya lagi pada Musa alaihissalam dengan kalimat yang sama. Qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak. In kasyafta anna rijza lanu'minanna laka wal nursilanna ma'aka bani Israel. Musa berdoa lagi kepada Allah agar bencana jarad ini, ya, belalang ini ditarik oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Fir'aun dan kaumnya tadi berjanji akan beriman kalau bencana ini diangkat oleh Allah. Musa berdoa dan akhirnya diangkat lagi oleh Allah SWT yang namanya al-jarad tadi. Apakah mereka beriman setelah diangkatnya bencana jarad tadi? Tidak. Mereka tetap tidak beriman. Mereka melanggar janjinya. Allah berikan peringatan berikutnya. Wal qummala. Allah kirim pada mereka kutu. Kutu ini lebih menyiksa lagi. Musa, Fir'aun dan kaumnya itu selalu garuk-garuk, ya, nggak bisa diam karena gatal semua tuh seluruh badannya. Dan ini mengganggu sekali, mereka tidak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya mereka, ya, dengan kondisi yang begitu, ya, begitu hina dalam keadaan gatal-gatal itu datang kepada Musa. Kalimat yang sama. Qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak lain kasyafta 'anna rijza lanu'minanna laka wal nursilanna ma'aka bani Israel. Mereka beriman setelah kejadian ini. Musa berdoa kepada Allah, diangkatlah bencana yang al-qummal ini, yaitu kutu, diangkat oleh Allah SWT. Dan mereka kembali normal beriman. Akhirnya Allah beri peringatan berikutnya. Waddam. Allah turunkan kepada mereka ad-dam. Yaitu di mana sumber-sumber air ambil mau diminum itu berupa darah. Orang-orang berusaha untuk menyaringnya. Ternyata tetap tidak bisa. Tidak bisa jernih, tetap berupa darah. Ya. Oh, ada yang tak itu datang yang jumlah yang sangat besar. Tidak diketahui dari mana datangnya katak itu. Hingga masuk istana Fir'aun. Dan satu katak itu muncul katak baru dari dalam tanah. Ini katak apa? Dan sangat mengganggu. Mereka tidak bisa tidur dengan katak ini. Dan mereka berjanji memang akan beriman. Dan ternyata Allah angkat lagi itu yang namanya dhofadih. Tetap saja mereka tidak beriman. Kita sudah bisa tangkap, ya. Mereka tetap tidak akan beriman. Ini kaum yang tidak punya rasa malu, ikhwafillah. Gak punya malu sama sekali. Berjanji, ingkar lagi, berjanji, ingkar lagi, berjanji, ingkar lagi. Berapa kali? Hingga Allah akhirnya turunkan adam tadi. Ya, air-air berubah menjadi darah. Dan hingga akhirnya mereka sulit untuk minum. Coba bayangkan betapa tersiksanya. Cukup jelaslah bukti itu. Bahwa ini adalah datang dari Tuhannya Musa. Yaitu Allah SWT. Dan ini tidak mungkin sihir. Tetapi anehnya mereka selalu menyebut hadza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Selalu begitu. Ini sihirnya Musa. Padahal bukti-bukti bahwa sampai akhirnya sebelum Allah tenggelamkan di Laut Merah, ya, Allah kirim darah tadi, Adam. Apa yang terjadi? Seperti yang tertuang dalam ayat ini, fastakbaru. Dia tidak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya cukuplah sampai di sini. Ya. Allah akhirnya, kisah singkatnya, Allah tenggelamkan Fir'aun, ya, ke dalam sampai kerongkongan. Itu baru sadar bahwa ternyata Tuhannya Bani Israel, ya Tuhannya Musa, Harun dan Bani Israel, Tuhan yang benar. Maka dia mengatakan keimanannya. Dia mengatakan keimanannya kepada Tuhannya Musa begitu panjang, tidak cukup memberikan pelajaran bagi Fir'aun.
Dan ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, dia baru menyadari bahwa dia itu adalah makhluk yang lemah. Dia bukan Tuhan. Dan yang benar Tuhannya Musa dan Harun. Makanya di dalam sebuah hadis Rasul sabdakan, innallaha yataqabbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama belum yughargir, sebelum rohnya sampai kerongkongan. Allah terima taubatnya. Itu sunatullah, ya, sunatullah begitu. Allah akan terima taubat siapapun mereka selama belum yughargir. Tetapi karena sudah yughargir Fir'aun ini, ya, maka Allah tidak terima keimanannya. Dan Allah selamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang sudahnya bahwa dia bukan Tuhan, dia manusia biasa, dia bisa mati. Maka dalam surat Yunus difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Fal yauma nunajjika bi badanika, pada hari ini aku selamatkan tubuhmu Firaun. Jadi pada hari itu, ya, Allah selamatkan jasad Fir'aun. Semua jasad selain jasad Fir'aun hancur membusuk. Yang Allah selamatkan hanya jasad Fir'aun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau, tubuhmu itu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Bisa menjadi pelajaran bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan. Bisa menjadi pelajaran bahwa, oh ini dulu orang yang sombong tuh ini. Ternyata mati. Nah, saat ini kalau kita mau lihat jasad Fir'aun masih ada, nah itu bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Jasad Fir'aun masih utuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu, ya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, dan kebanyakan manusia itu lengah, lalai dari tanda-tanda kekuasaan. Nah, ini kesombongan yang luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan masih banyak lagi kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka menolak ajakan para rasul. Ya. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Tsamud, ya, yang mereka menyombongkan diri terhadap ajakan-ajakan rasul mereka yang mengajak kepada kebenaran, kepada risalah tauhid. Nah, ikhfil azanallahu wa iyyakum. Kemudian ini sedikit menuju ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi wafillah, bahwa semua rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu kaum, pasti Allah berikan kepada mereka yang namanya mukjizat. Yang namanya mukjizat itu fungsinya adalah lil i'jaz, untuk melemahkan musuh-musuhnya, tergantung lawannya. Kalau lawannya tukang sihir pasti kalah dengan mukjizat para nabi. Lawannya apa saja pasti kalah, gitu. Karena memang fungsi mukjizat lil i'jaz. Semua nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mukjizat amrun khariqul lil 'adah, ya. Perkara yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi. Yang selain nabi pasti tidak dikasih mukjizat. Nah, agar apa? Agar kaum yang diutus Rasul kepadanya itu mengakui, melihat kebenaran itu bahwa oh ini betul utusan Allah. Karena dia telah membuktikan mukjizat-mukjizat itu. Nah, umat Nabi Muhammad SAW juga sama. Orang-orang yang hidup pada masa Nabi juga sama. Nabi Muhammad SAW utusan Allah, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat banyak sekali sebenarnya. Hanya Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi. Mukjizat terbesar Nabiullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan ini mukjizat yang bisa diwariskan. Luar biasa. Yang namanya mukjizat biasanya, itu akan musnah, akan hilang seketika dengan hilangnya Rasul itu. Ketika Rasul meninggal, maka mukjizat itu hilang. Contoh misalnya ya, Nabi Musa. Itu diberikan mukjizat, Allah berikan tongkat kepada Musa yang dengan tongkat itu bisa membelah lautan. Dan dengan tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Tapi ini tidak bisa diwariskan. Seandainya saat ini kita pegang tongkat Nabi Musa, tetap saja tidak bisa berfungsi apa-apa. Hanya mungkin tongkat kayu saja. Karena kita bukan Nabi, sekalipun kita mendapat tongkatnya Musa. Tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena itulah keputusan Allah SWT untuk para nabi. Seandainya kita menerima tongkat itu ada di tangan kita, tongkat Nabi Musa, nggak bisa apa-apa. Nah, berbeda dengan mukjizat Nabiullah Muhammad SAW. Nah, ini kita sebut ya, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Rasul Muhammad SAW, yaitu diwariskan pada umatnya. Maka di Al-Quran dikatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Jadi kita ini ada hamba pilih Allah, diwarisi Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabiullah Muhammad ya, SAW itu punya mukjizat di mana tangan beliau bisa mengeluarkan air yang bisa diminum oleh banyak orang. Hidangan sedikit dengan izin Allah itu bisa menjadi sangat banyak sampai mereka kenyang dan itu nggak habis-habis makan, padahal makannya sedikit. Itu mukjizat. Ada juga termasuk ummul mukjizat, yaitu induk mukjizat adalah dibelahnya bulan oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah SWT. Jadi ketika terjadi bulan purnama, Abu Jahal dan orang-orang musyrik Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, Muhammad, jika engkau betul utusan Allah, maka belahlah bulan itu. Belahlah bulan itu. Ini permintaan yang memang tidak masuk akal. Tetapi mukjizat pun sebenarnya kejadian yang tidak masuk akal, maka terjadi. Karena amrun khawariqun lil adah, sesuatu perkara yang melampaui batas, berarti tidak masuk akal mukjizat juga. Nah, karena dia adalah Muhammad Rasulullah, maka kejadian yang luar biasa yang terjadi. Kejadian yang di luar akal nalar manusia pun terjadi. Rasul sanggupi, ya, aku akan belah bulan itu. Kemudian Rasul sabdakan pada sahabatnya yang ada di situ, saksikan, washhad, dan bulan terbelah. Ya khafillah. Ini kan bukti yang nyata bahwa ini mukjizat. Rasul bukan tukang sihir, Nabiullah Muhammad bukan tukang sihir, dan dia tidak ada ciri-ciri tukang sihir. Itu diakui oleh mereka orang-orang musyrik Quraisy. Tapi apakah Abu Jahal kemudian beriman? Tidak. Setelah melihat bulan terbelah, dia mengatakan apa? Kita tunggu sampai besok. Kalau besok ya ada pedagang yang masuk Mekah, tanya. Kalau mereka melihat tadi malam bulan terbelah, maka betul ini adalah mukjizat. Betul ini adalah utusan Allah. Itu. Kenapa? Karena yang namanya sihir biasanya terjadinya singkat dan yang dipengaruhi hanya orang yang ada di sekitar itu saja. Ditunggu hingga waktu pagi, ya. Kemudian ada pedagang yang melintas, ditanya oleh mereka, apakah kalian tadi malam melihat bulan terbelah? Mereka menjawab, iya, kami melihat bulan terbelah. Apa komentar Abu Jahal? Ini adalah sihir yang terus menerus, sihirnya panjang. Tetap saja nggak beriman. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat telah dekat, wa syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Wa iyyaru ayatan, ketika mereka melihat mukjizat ini, terbelahnya bulan, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan menjadi bukti mukjizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrum mustamir, ini merupakan sihir yang terus menerus. Ini diambil dari ungkapan Abu Jahal tadi. Ini sihir yang terus menerus. Kok ada sihir terus menerus? Sejak kapan ada istilah itu gitu? Ya tapi nggak apa-apa. Itulah ungkapan betapa Abu Jahal itu istikbar. Nah, istikbar itu temannya apa? Kadzabu, ya. Istakbaru wa kadzabu. Pokoknya kadzaba itu wastakbaro. Jadi satu itu. Kalau orang udah istighfar pasti kadzaba. Apa kadzaba? Kadzaba itu mendustakan. Kalau wastakbaru wa kadzabu itu pasti. Atau wa kadzabu wastakbaru itu temannya. Akhirnya dia mendustakan dan dia mengatakan
Sihrum mustamir, ini adalah sihir yang terus menerus. Dan itu istilah yang baru, nggak ada sihir terus menerus, tapi Allah abadikan keterangan ini dalam Al-Quran agar menunjukkan mereka seperti apapun petunjuk yang diberikan Allah kepada mereka sebagai bukti-bukti kekuasaan Allah, sebagai bukti mukjizat Rasulnya, tetap saja mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lanjutkan firman-Nya, wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustakannya. Ya, tetap dia menolak kebenaran itu, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amr mustaqir. Padahal semua perkara sudah ada ketetapannya. Ya khafillah azani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah bentuk kesombongan, ya, menolak kebenaran ajakan para rasul. Nah, pada semangatnya begini wahfillah. Rasul yang diutus oleh Allah pada setiap kaum itu tujuannya adalah agar mereka beriman kepada Allah, selamat gitu intinya. Tetapi tidak sedikit dari para rasul itu malah dimusuhi, ya. Dimusuhi oleh kaumnya. Bahkan hampir semua kaum yang diutus Rasul di tengah-tengah mereka itu dimusuhi. Dan mereka menuntut satu hal, yaitu mukjizat tadi. Mereka ingin ada bukti bahwa mereka utusan Allah. Berbagai macam bukti yang diberikan oleh Allah ya kepada Rasul yang diberikan kemudian ditunjukkan kepada kaumnya, ternyata sedikit sekali wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur, sedikit sekali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Jadi Al-Quran itu menjelaskan kejadian-kejadian terdahulu dan menjelaskan kejadian-kejadian yang akan datang. Tidak ada kitab sehebat ini. Ikhwafillah, tadi saya katakan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat abadi. I'jaznya banyak sekali. I'jazul ilmi, i'jazul lafzi, ya, dan ada i'jaz lafadznya itu juga merupakan kemukjizatan. Kemudian ada i'jaz ilmu. Ilmu ini ya pengetahuan yang menjelaskan keadaan-keadaan yang dijelaskan 14 abad yang lalu dan ternyata kejadian itu ada sampai sekarang. Itu juga merupakan mukjizat baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat yang terwariskan atau diwariskan dan kita mendapat warisan dari Rasulullah SAW mukjizat ini. Nah, mukjizat ini itu akan berarti apabila itu digunakan, ya, dilaksanakan isi mukjizat itu. Contoh ya fillah. Nabi Musa alaihissalam itu diberikan mukjizat ya tongkat tadi. Tongkatnya Musa. Seandainya Nabi Musa itu tidak nurut sama Allah, di dalam Al-Quran dikatakan wadrib bi'asakal bahr. Maka pukulkanlah tongkatmu ke laut. Seandainya Musa menolak, dia berpikir nggak masuk akal. Laut dipukul pakai tongkat nggak masuk akal. Kalau bisa sampai jadi dua, terbelah jadi dua, itu nggak masuk akal. Seandainya Musa berpikir ini nggak masuk akal, terus kemudian Musa tidak mau nurut sama Allah, apa yang terjadi? Habis mereka, karena pasukan Fir'aun ada di belakangnya. Jadi ternyata untuk selamat itu, ya berkaca dari kejadian ini, untuk selamat itu cukup nurut sama Allah saja. Jadi kalau kita nurut sama Allah pasti selamat. Itu Musa dan kaumnya, ya di Bani Israil, sebenarnya mereka sudah panik. Di belakang ada Fir'aun yang mengajar mereka akan membunuh mereka. Di depan laut, kalau mereka masuk dalamnya juga mati. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi Musa nurut sama Allah. Pukulkan tongkat beliau ke laut dan akhirnya laut terbelah menjadi dua. Itu kenapa? Karena nurut sama Allah. Dan mereka semua selamat. Kenapa selamat? Nurut sama Allah. Kemudian
yang mengejar Nabi Musa dan kaumnya tadi, di belakang, Fir'aun dan kaumnya juga, ikut-ikutan. Padahal dia tidak beriman. Tapi mereka tidak ada yang selamat. Kenapa mereka nggak selamat? Nggak nurut sama Allah. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kalau kita sekarang pengen selamat, kehidupan kita pengen baik, gunakan mukjizat Quran ini. Amalkan Al-Quran ini. Pasti selamat. Pasti selamat. Kalau kita mengamalkan Quran. Selamat dunia, selamat di akhirat. Kita akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwam. Kemudian Allah wa yudhu bi akhirun. Jadi Allah itu meninggikan derajat dengan Al-Quran ini satu kaum. Jadi kaum yang ahli Quran, ya, sahibul Quran, mengamalkan Al-Quran, maka Allah angkat derajatnya. Yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bi akharun, dan Allah juga merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran adalah mukjizat abadi. Yang namanya mukjizat itu akan berguna ketika digunakan. Dan itu pasti akan mengalahkan semuanya. Karena fungsi ijazat adalah lil ijaz. Makanya betul firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk, membawa Al-Qur'an, membawa hidayah. Untuk apa Allah turunkan, Allah utus, ya, Allah turunkan agama Islam ini? Liyudhhirahu 'alad dini kullihi, agar dimenangkan Islam ini atas seluruh agama yang ada. Seluruh ideologi yang ada. Pasti tenggelam semua ketika Al-Quran diamalkan. Tapi karena ketika Al-Quran tidak diamalkan, yang terjadi apa? Sebaliknya. Yaitu kehidupannya tidak baik. Kehidupan kaum muslimin saat ini tidak baik. Dimanapun berada tidak baik kondisinya. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Tidak mengamalkan mukjizat tadi. Kalau kita bicara bahasa mukjizat, paling gampang ya menggunakan istilah seperti ini. Kenapa Fir'aun Musa selamat, ya, dan kamu selamat itu karena nurut sama Allah, gitu saja. Nah, di dalam Al-Quran itu kan banyak petunjuk. Banyak petunjuk. Nah, petunjuk itu harus kita ambil dan kita amalkan. Maka kita akan selamat. Ikhwafillah. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak mau nurut sama Al-Quran. Dengan kata lain, mau nyombongkan diri. Di dalam surat Al-A'raf ayat 146 itu dijelaskan. Jadi menjadi pelajaran bagi kita. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayatinya alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Wa in yaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, sa'amna'u fahmal hujaji wal adillati ala 'azamati wa syari'ati wa ahkami. Maksudnya, aku akan cegah, ya, mereka memahami hujjah-hujjahku, wal adillati, dan dalil-dalil dari Al-Quran, ala 'azamati, atas keagunganku, wa syari'ati, dan syariatku, wa ahkami, dan hukum-hukumku, qulubul mutakabbirin, hati-hati orang-orang yang sombong ini. Jadi Allah cabut pengetahuannya tentang hujjah Al-Quran, tentang dalil, ya, tentang keagungan Allah, tentang syariat Allah, dicabut semua oleh Allah itu. Wahkami, dan pemahaman tentang hukum-hukumku. Dari siapa? Min qulubil mutakabbirina, dari hati orang-orang yang sombong ini. Jadi ngeri banget tuh orang-orang sombong itu. Menyombongkan diri dari Al-Quran, efeknya apa? Allah cabut hujahnya. Akhirnya dia nggak punya hujah lagi. Allah cabut pemahaman tentang dalil-dalil, tentang keagungan Allah dan syariat-syariat Allah, wa ahkami, ya, dan hukum-hukum Allah. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang mutakabbirun an ta'ati,
yaitu mereka menyombongkan diri dari ketaatan kepadaku, wa yatakabbaruna 'alan nasi bighairi haqqin, dan mereka menyombongkan diri atas manusia tanpa hak, atau dengan kata lain, kamastakbaru bighairi haqqin, sebagaimana mereka menyombongkan diri terhadap sesuatu yang tidak dibenarkan. Sombongnya itu enggak hak gitu. Maka adzallahumullahu bil jahli, Allah hinakan mereka dengan kebodohan. Nah, ini Allah ancam. Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa hak, menolak kebenaran, meremehkan manusia yang lain, ya. Maka Allah hinakan mereka bil jahli, dengan kebodohan. Bayangkan itu, yang tadinya udah pinter jadi bodoh. Kama qala ta'ala, subhanahu Allah, ini dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa nuqallibu afidatahum, dan kami palingkan hati mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman pada awal pertama kalinya. Jadi Allah palingkan hati mereka dari Al-Quran, sebagaimana mereka tidak pernah mengenal Quran sama sekali. Ya, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak pernah kenal Quran sebelumnya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka. Tadinya mereka beriman ya terhadap Quran, kemudian mereka berpaling dari Quran dengan sombong, menganggap Quran tidak relevan. Ya. Quran itu apa sih? Kalau kita menjalankan Quran malah kita menjadi orang terbelakang. Mungkin ada orang ngomong gitu. Orang yang meremehkan penghafal Quran, meremehkan membaca Quran, atau dengan tegas menolak hukum Quran. Nah, kalau dia tadinya orang yang berilmu, tadinya dia beriman pada Quran dan memahami hujah-hujah Quran, dicabut oleh Allah semuanya itu. Mereka tidak punya hujah lagi, mereka tidak punya adillah lagi, tidak punya dalil-dalil lagi, dan akhirnya mereka tidak faham, ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan Allah palingkan dia dari kebenaran. Allah palingkan dia dari Quran seakan-akan dia tidak pernah kenal Quran, dan Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Allah biarkan mereka dalam bergelimang kesesatan. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini bicara tentang dicabutnya hidayah Allah karena kesombongan. Kemudian Sufyan bin Uyainah juga mengatakan, maksud asrifu an ayati tadi adalah anzi'u anhum fahmal Qur'ani. Aku cabut dari mereka pemahaman Qur'annya. Dicabut oleh Allah. Ikhwafillah, kita ini kan Masya Allah, kenapa kita belajar, kita mau mengaji. Kita tuh pengen banget paham Quran. Orang-orang yang tadinya sudah paham Al-Quran, mestinya mereka itu bahagia dengan pemahamannya. Entah kenapa, mungkin karena hubbud dunya, akhirnya mereka meninggalkan Quran. Bahkan lebih parah lagi, mereka berani menentang Quran. Nah, orang-orang seperti ini akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho kepadanya, dan Allah cabut. Jadi Allah gak izinkan mereka memahami Quran. Seakan-akan dia tidak pernah mengenal Quran. Allah nggak ridho, Allah cabut. Jadi dengan kata lain, Allah itu nggak suka orang yang paham ini berbuat begitu, maka dicabut saja. Ini adalah wahyu. Nggak main-main memahami Quran itu. Maka kita bersyukur ya, tidak banyak ayat yang kita pahami, kita berusaha mengamalkannya. Dan kita masih terus mau mengaji, karena pengen memahami ayat Allah. Itu karena kita tidak sombong. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita sampai sombong di muka bumi tanpa hak, Allah cabut tadi. Orang-orang munafik juga sama. Mereka tadinya beriman, menerima itu. Orang munafik pada zaman Rasul mengakui betul bahwa ini adalah mengenal betul bahwa Rasul itu utusan Allah. Terlalu banyak bukti yang nampak oleh mereka. Makanya Allah tolak keimanan mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Karena mereka tadinya beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir. Tadinya beriman, kafir berarti menyombongkan diri, mendustakan ayat Allah, mendustakan Rasulullah. Apa resiko terberat bagi mereka?
fatubi'a ala qulubihim, maka kami kunci mati hati mereka dari petunjuk, fahum la yafqahun, dan mereka tidak menyadarinya. Begitu pula dalam ayat dalam surat As-Saff, Allah firmankan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari petunjuk, maka Allah palingkan hatinya dari petunjuk. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Jadi, ikhwafillah, mahal sekali petunjuk itu. Kalau kita sekarang mengejar-ngejar petunjuk, bersyukurlah kita termasuk hamba Allah yang mengejar-ngejar petunjuk. Terus nambah petunjuk dalam diri kita. Jadi memang idealnya kita ini ya seiring dengan bertambahnya umur, karena namanya umur itu terus bertambah. Maksudnya bertambah itu berkurang jatahnya, ya. Hanya angkanya bertambah tapi jatahnya berkurang, gitu. Nah, nambah umur mestinya nambah ilmu. Nambah ilmu mestinya nambah petunjuk, begitu. Dengan nambah petunjuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata ada orang yang sebaliknya. Nambah umur, nggak nambah ilmu, nggak nambah petunjuk. Biasa saja. Bahkan lebih parah lagi, ya, yang tadinya sudah mentaati Allah, sudah dapat petunjuk, akhirnya berpaling dari petunjuk. Nah, itu parah lagi. Dalam sebuah ungkapannya Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, falam yazdad minallah illa bu'dan." Barang siapa nambah ilmunya tapi nggak nambah petunjuknya, maka bukan dia dekat kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah. Nah, ini tipe orang-orang yang sombong. Dia rada keminter gitu. Hingga padahal dia paham Quran, paham ulumul Quran. Mungkin paham tentang asbabun nuzul, karena dia pelajari itu, karena dia pernah pesantren, dia pernah kuliah, mungkin di bidang tafsir, di bidang hadis, dia paham betul. Tapi kemudian karena hubbud dunyanya mereka berpaling. Dia bersikap liberal, ya, mendukung Islam liberal. Kemudian bahkan ada yang mendukung LGBT, mendukung kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Nah, ini berpaling dari petunjuk. Maka hukumannya sangat berat. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Maka Allah cabut itu pemahaman Qur'annya itu. Nah, di sini juga dijelaskan, ya, saya lanjutkan ayatnya. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Maka Allah cabut pemahaman Qur'annya, tadi sudah jelaskan agak panjang tadi, karena mereka sombong menyembuhkan diri di muka bumi tanpa hak. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila mereka melihat semua tanda-tanda kebesaranku, melihat ayat-ayatku, la yu'minu biha, mereka tidak pernah beriman terhadap ayat-ayatku itu. Padahal mereka meyakini ini benar, tapi tidak diimaninya. Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhidhuhu sabil. Apabila mereka melihat jalan petunjuk itu, la yattakhidhuhu sabila, dia tidak mau menjadikan itu sebagai jalan untuk ditempuh. Jadi dia tidak mau menempuh jalan petunjuk itu. Tapi anehnya, wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dan apabila mereka melihat jalan sesat, yattakhidhu sabila, marah mereka jadikan itu sebagai jalan. Ditempuh jalan sesat itu. Berarti kan jelas ini pilihan. Jalan sabila rusdi, jalan petunjuk, mereka nggak ambil. La yattakhidhu sabila. Tapi anehnya, wa iyyaru sabilal ghayyi, apabila mereka melihat jalannya sesat, yattakhidhu sabila. Mereka ambil sebagai jalan. Ditempuh jalan sesat itu. Dan orang-orang semacam sangat banyak sekali. Kita bisa melihatnya sekarang, ihwafillah. Banyak sekali. Jalan petunjuk gak ditempuh, jalan sesat ditempuh. Dan mereka terang-terangan menempuh jalan sesat itu. Bahkan menghina, nyinyir terhadap orang menempuh jalan yang lurus. Kenapa demikian? Dzalika bi'annahum kadzdzabu biayatina. Itu karena mereka adalah orang-orang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mendustakan. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka orang yang lalai dari ayat-ayatku. Nah, ihfazanallahu wa iyyakum. Masih banyak lagi sebenarnya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini. Yang semoga beberapa ayat sudah saya ambil tadi,
menjadi wasilah petunjuk bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hidayah ini. Kita peluk erat ya. Kita peluk dengan erat petunjuk ini dan kita berusaha mengamalkannya. Dan kita bawa sampai kita mati. Sampai ajal menjemput kita. Karena inilah jalan selamat ya khafillah. Jangan sampai kita berpaling dari Quran, jangan sampai kita berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan kita. Bentuk kesombongan itu banyak sekali, ya. Tidak mau dengar ayat Allah itu sombong. Tidak mau mengamalkan ajaran Quran itu sombong. Atau kita nyinyir terhadap orang yang mengamalkan Al-Quran itu juga kesombongan. Nah, efek dari kesombongan yang paling berat adalah Allah cabut pemahaman Quran itu dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah sebaik-baik manusia adalah ketika mereka memahami agama ini. Dalam sebuah hadis dikatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah berikan may yuridillahu bi khairan, barang siapa Allah kehendaki kebaikan atasnya, yufaqihu fid din, maka Allah fahamkan dia terhadap agama. Memahami agama ini tidak mungkin tanpa memahami Al-Qur'an, tanpa memahami As-Sunnah, ya. Ketika kita berusaha memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah, maka insya Allah kita termasuk hamba Allah yang memahami agama. Nah, orang yang memahami agama itulah orang yang dikehendaki kebaikan atasnya. Sebaliknya, orang yang tertutup dari pintu agama, artinya dia tidak bisa masuk untuk memahami Quran karena kesombongannya tadi, maka ini tentu manusia yang sangat celaka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustaz Firman, mungkin sambil diskusi nanti kita bisa lanjutkan. Syukran, jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Muhibbuddin Abdul Aziz yang telah menyampaikan materi di kesempatan sore hari ini, yaitu kesombongan yang membawa kebinasaan, yang membinasakan. Tadi telah disampaikan banyak kisah-kisah yang begitu jelas di dalam Al-Quran maupun hadis Rasul SAW terkait dengan bagaimana orang-orang yang sombong, yang dijelaskan kesombongan pertama adalah ketika iblis la'natullahi alaih diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, kemudian enggan, akhirnya iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kisah lainnya seperti juga disampaikan bagaimana Firaun, lalu ada Korun dan lain sebagainya. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW pun banyak ternyata orang-orang yang sombong karena menolak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, daripada syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Dan tentu orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang Allah akan cabut hujah dalam dirinya, dan Allah pun cabut segala keilmuan yang ada pada dirinya, karena sesungguhnya ada hidayah akan Allah berikan bagi orang-orang yang menerima, bukan orang-orang yang sombong. Begitu beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhibbuddin Abdul Aziz di kesempatan sore hari ini. Baik, sahabat peradaban Islam ID dimanapun berada yang saat ini tengah mengikuti kajian online, baik di YouTube maupun di Zoom, kami persilahkan untuk sahabat peradaban Islam ID yang ingin bertanya, untuk bertanya baik melalui Zoom ini ataupun di kolom chat komentar. Alhamdulillah sudah ada yang ingin bertanya langsung di ruang Zoom ini. Kepada saudara Ramadan Maulana ya, yang sudah mengacungkan tangan, dipersilahkan singkat kepada Ustadz Muhibbuddin karena waktunya kita sampai jam 17.30 dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mangga silakan kepada saudara Maulana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Begini kan tadi udah dijelasin soal kesombongan. Nah, dari pemaparan dari pemantik atau pemateri tadi membahas tentang sejarah Nabi Musa dengan Firaun. Nah, itu bagus sekali untuk menjadi pelajaran. Tapi yang banyak sekarang dilihat ini bahwa yang saya lihat dari semua pemimpin yang memakai sistem selain Islam itu zolim. Jadi selain zolim, sombong itu bagaimana supaya kita itu terbebas dari sikap kesombongan dari para pemimpin yang zalim serta sombong itu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab saja Ustaz Firman ya. Apa Ustaz? Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Ramadan Maulana. Memang Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita.
Makanya dalam Al-Quran dikatakan fa'atabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berpikir. Dan memang Al-Quran itu diturunkan ya di sana lebih banyak mengajak kepada manusia untuk ta'akul. Ta'akul itu berpikir, tafakkur juga berpikir, tadabbur juga berpikir, ya. Kemudian tadakkur juga berpikir. Ya, aktivitas berpikir ini ya itu ajaran Quran yang luar biasa. Mana ada agama yang ngajak mikir gitu ya. La'allakum tadakkarun, la'allakum ta'qilun, liqaumi yatafakkarun ya. La'allakum tatadakkarun. Itu semua dalam rangka apa? Agar manusia itu berpikir. Allah sudah kasih contoh-contoh bagaimana perjalanan orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah SWT kesombongannya. Nah, ikhwafillah, saat ini kita juga sebenarnya ya belajar dari apa yang ditimpa apa yang menimpa Firaun ya dan kaumnya itu sebenarnya hampir sama. Jadi Allah sudah turunkan peringatan berkali-kali ya. Tetapi manusia enggak kembali-kembali. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan ya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, disebabkan oleh dosa-dosa manusia dan kemaksiatan manusia yang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, kemudian Allah timpakan sebagian akibat perbuatan mereka la'allahum yarji'un agar mereka kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatan itu sudah terjadi dan itu berkali-kali juga. Makanya kita juga khawatir nih, ini virus corona ini kalau dibandingkan dengan ayat tadi, jangan-jangan ini yang waddam tadi. Nah, setelah dam itu sudah tidak ada lagi. Setelah itu langsung Allah binasakan Fir'aun dan kaumnya. Ya. Jadi sudah banyak. Nah, kita kan sudah longsor, tsunami ya, gempa bumi, kemudian apa lagi? Kebakaran hutan yang disebabkan oleh kerusakan ketamakan, kerakusan manusia. Kemudian virus corona ini. Ya. Nah, ini kan juga bisa jadi ini mematikan itu, ya. Cuma manusia itu dengan bencana yang Allah berikan kepada mereka, ada yang berpikir, ada yang enggak mikir, ada yang kemudian bangkit keimanannya, kemudian lebih taat pada Allah, ada juga yang enggak sama sekali. Nah, padahal ketika terjadi bencana berupa fasad ini, ya, yang terjadi di laut dan di daratan ini, agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyombongkan diri, kok tetap menyombongkan diri. Nah, itu khawatirnya justru Allah akan timpakan bencana yang besar lagi. Nah, memang ikhafillah saat ini kita dipimpin oleh pemimpin yang sebenarnya dari sisi hukumnya sama, yaitu sama-sama tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu kan juga kesombongan. Ya, berhukum dengan hukum manusia. Jadi saat ini kaum muslimin di seluruh dunia itu belum merdeka. Ya. Karena yang namanya merdeka itu adalah seperti yang dikatakan oleh Rib'ai, ya, itu ususan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Jenderal Rustum. Ketika itu Jenderal Rustum tanya kepada Rib'ai, apa ajakan agamamu, kan gitu intinya. Dikatakan oleh Rib'ai, agamaku adalah untuk apa? Ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi agamaku mengajak, menyeru atau mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada hamba menuju penyembahan hanya kepada Rabb-nya hamba, yaitu Tuhannya hamba. Ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Luar biasa. Jadi disebut merdeka itu ketika manusia itu terbebas dari penyembahan kepada selain Allah. Nah, kalau memang manusia terbebas dari penyembahan selain Allah, berhukum hanya dengan hukum Allah, itulah merdeka. Nah, selama hukumnya bukan hukum Allah, Fir'aun bukan hukum Allah, sekarang juga bukan hukum Allah, sama dari sisi hukum. Bukan hukum Allah, sama-sama hukum Tauhid. Nah, hukum Tauhid atau sistem yang dipimpin oleh orang-orang zalim tentunya, ini tidak akan pernah membawa kepada kebaikan. Makanya dalam Al-Quran juga dikatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jadi ada level-levelnya. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari sistem ini? Tentu di samping kita berharap kepada Allah SWT agar Allah memudahkan ya
kita untuk mendapatkan sistem yang diridhoi Allah SWT, tapi kita juga ada upaya dengan dakwah. Karena perubahan itu akan terjadi ketika ada upaya dari manusia untuk merubahnya. Nah, salah satu upaya yang diajarkan Rasul untuk kita, itu upaya perubahan itu. Dan Rasul sudah memberikan cara, thoriqah untuk ditempuh. Ya. Nah, hingga sampai kepada berubahnya sistem itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu harus kita teladani. Thoriqatud dakwah Rasulullah SAW. Agar kita keluar dari sistem yang zalim ini. Nah, sampai kapanpun ya kita akan tetap di bawah kekuasaan penguasa yang zalim apabila sistemnya ini tidak dirubah. Begitu. Nah, ikhwafillah, makanya paling tidak kita itu adalah menjadi salah satu orang yang berada di barisan. Entah posisi kita di mana, kita masuk posisi dalam barisan orang-orang yang mengemban dakwah untuk tegaknya Islam secara kafah. Allah akan perhitungkan itu. Allah tidak akan pernah lupakan apa yang kita lakukan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kalian lakukan. Ya, sekecil apapun upaya kita dalam barisan dakwah ini, insya Allah Allah perhitungkan. Yang jelas kita ada upaya ke sana. Ya, dan itu pasti terjadi karena sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwafillah. Jadi kita rubah sistemnya. Kemudian dengan dirubahnya sistem ini, di sana ada penguasa yang takut kepada Allah. Mereka fokus menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting lagi adalah menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, ikhwafillah, itu mungkin yang saya bisa jawab. Demikian Ustaz Firman. Syukur Ustaz. Begitu jawaban dari Ustaz Muhib. Alhamdulillah Ustaz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari kolom komentar di YouTube. Yang pertama dari Abu Mus'ab atau Abang Handsome. Beliau bertanya, apakah penguasa zalim yang hasad atau yang sombong kepada pejuang Islam itu akan menambah pahala pejuang Islam? Jadi pejuang yang dizalimi oleh penguasa yang hasad atau pejuang yang zalim, penguasa yang zalim, apakah bagi pejuang itu akan bertambah pahalanya? Apalagi bila si zalim itu melakukan persekusi yang mungkin saat ini kita lihat banyak terjadi. Silakan. Iya. Pastilah, ya itu pasti selama pengemban dakwah tadi melaksanakan ketaatannya dengan penuh keikhlasan, dakwahnya ditempuh dengan serius, kemudian dia memang dakwahnya li'alai kalimatillah, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas ada hadisnya ya, bahwa Sayyidus Syuhada Hamzah, Hamzah itu Sayyidus Syuhada. Hamzah itu adalah penghulunya para syahid. Wa rajulun ya yaqumu amama sultanin jair wa yaqul haq faqatalahu. Dan orang yang mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, kemudian penguasa yang zalim itu membunuhnya. Maka lihat, Allah Rasul samakan dalam hadis beliau itu sama seperti Hamzah, yaitu sebagai penghulu para syuhada. Ya. Wa rajulun qa'im ala sultanin jair yaqulul haq faqatalahu. Jadi Allah ada orang yang mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, kemudian karena dia mengatakan kebenaran ini kemudian dibunuh, maka sama seperti Sayyidus Syuhada tadi. Jadi tentu pahalanya sangat besar sekali. Nah, sebenarnya yang namanya dakwah itu pasti pahalanya besar. Gitu. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan barang siapa dan siapakah yang ucapannya lebih baik dibanding mereka yang menyeru ke jalan Allah. Itu dakwah. Ya. Tidak ada ucapan lebih baik dibanding dakwah. Itu sudah Allah tegaskan sendiri. Tidak ada. Nah, itu menunjukkan betapa utamanya amal dakwah itu. Dan banyak hadis yang menjelaskan ya sebenarnya. Jadi sebenarnya orang bisa paham terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala ketika ada dakwah. Nah, ketika ada orang sadar kemudian mengikuti jalan yang benar karena wasilah kita menyampaikan dakwah pada mereka, satu orang saja itu menambah kebaikan yang luar biasa, apalagi yang ngikutin kita banyak. Ya, kita mengajak orang untuk menerapkan syariat Islam dan mereka banyak yang menerima ajakan kita dan mereka juga ikut berjuang, maka semakin banyak lagi pahala yang mengalir kepada kita. Nah, sekarang ini ya
semakin banyak orang yang sadar akan kewajiban penerapan Islam secara totalitas, itu semakin banyak. Banyak yang dulunya tidak berjilbab, sekarang berjilbab. Banyak yang tadinya tidak berdakwah, sekarang berdakwah. Itu karena keberhasilan dakwah. Dan itu pasti pahalanya mengalir terus seandainya kita mati. Nah, apapun yang dilakukan oleh penguasa saat ini, ya mungkin terhadap mungkin persekusi terhadap pengemban dakwah, itu nambah pahala kita, apalagi kita di persekusi itu gara-gara kita berdakwah, ya, menyampaikan kebenaran. Nah, kemudian ketika di persekusi, mereka juga sabar mendapat pahala berikutnya, itu pahala kesabarannya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan lagi kesabaranmu. Nah, ini terkait dengan dakwah jihad, ya. Warabitu, dan berjagalah kalian di perbatasan, itu juga menunjukkan keseriusan dalam memenangkan agama ini. Nah, wafillah, tentu orang-orang yang serius dalam dakwah kemudian mereka dipersekusi, mereka akan mendapatkan pahala ketika mereka bersabar menghadapinya. Nah, sebenarnya wafillah, yang namanya ulama itu bukan hanya mewarisi ilmu, maka dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Bukan hanya mewarisi ilmu para nabi, tetapi juga mewarisi resiko. Artinya kalau dulu nabi juga dipersekusi, ya, kemudian banyak kaum yang membenci dan kemudian memusuhi, bahkan mengusir nabi dari wilayahnya, itu juga bisa jadi terjadi pada ulama saat ini. Mereka ulama yang lurus, ya, konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti diungkapkan oleh Musa alaihissalam dalam Al-Qur'an, ya, Allah firmankan dalam surat As-Saff, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa engkau mempersekusi aku, kenapa engkau menganiaya aku, menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, sedangkan engkau tahu bahwa aku ini utusan Allah untuk kalian. Jadi nabi itu, ya, resikonya begitu. Banyak pengikutnya, banyak juga yang memusuhi, gitu. Nah, kita juga sama, ya hafillah, kita ini mengemban misi ke Rasul. Walaupun kita bukan Rasul, tapi mengemban misi kerasulan. Dan kita ini merupakan kemuliaan umat Islam. Jadi kalau zaman dulu yang berdakwah itu para nabi, ya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi, makanya mengemban dakwah adalah para orang-orang yang beriman, ya, pengemban dakwah. Dan ketika mereka membawa misi dakwah ini, membawa misi kerasulan ini, maka utamanya sangat besar sekali. Dan orang seperti ini ada orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang terus mengalir, lahum ajrun ghairu mamnun, dari pahala yang tidak pernah terputus. Nah, semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa menjadikan lisan kita dan seluruh apa yang kita miliki sebagai wasilah dakwah, dan dengan dakwah yang kita lakukan semakin banyak orang sadar kembali kepada Islam, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita. Demikian akhi fillah. Baik, alhamdulillah, ya. Jadi jelas bahwa seorang muslim yang dizalimi oleh penguasa yang sombong, hasad, menolak hukum Allah, itu pahalanya seperti tadi gambaran oleh Ustaz Muhyiddin, seperti syahidus syuhada, ya, penghulu para syuhada. Ya, mudah-mudahan aktivitas kita semua yang nyampaikan kebaikan kepada orang bersama dapat menjadi bagian daripada wasilah kebaikan. Baik, saat pertanyaan selanjutnya dari Ibu Norlina Nomleni, maaf, di YouTube juga, beliau bertanya, benarkah pemimpin yang sombong aibnya itu akan dibuka? Jadi pemimpin yang sombong, penguasa yang sombong itu aibnya itu akan dibuka dan kekuasaan itu akan kemudian dicabut, dijatuhkan. Itu bagaimana, Pak? Enggak terpantau. Iya. Yang jelas ada masanya orang-orang yang zalim ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait balasan dari Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Yang jelas fillah, terkait dengan kekuasaan ini kadang kita memang harus bersabar. Jadi ada masa, kadang-kadang masa itu sangat lama gitu ya. Kemudian
banyak para pengemban dakwah yang sudah berguguran dan ternyata dakwah itu belum berhasil, ya, itu juga memang ujian. Jadi kadang-kadang kita juga greget gitu ya, kok orang-orang zalim itu panjang umurnya gitu ya, kok kekuasaannya kok lama gitu ya. Kita sudah nggak sabar pengen segera mendapatkan pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sistem yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, yang jelas ada saatnya gitu ya. Yang jelas Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya bahwa wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah akan jadikan kaum muslimin ini menjadi berkuasa lagi di bumi ini. Nah, bagaimana apakah orang zalim nanti itu akan ditunjukkan aibnya? Allah akan melakukan itu. Allah akan tunjukkan nanti, ya, bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Yang jelas Allah tidak ridho kepada mereka. Nah, orang-orang zalim adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin itu dilarang berbuat zalim. Dan orang-orang zalim itu dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mereka itu dipanjangkan waktunya, diulur, ya. Artinya diberikan kesempatan agak lama, setelah itu Allah binasakan. Nah, bagaimana bentuk pembinasaan itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas mereka tidak akan bahagia, ya. Jadi orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah muflihun, mereka tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Mungkin saat ini mereka merasa menang, ya, merasa berjaya saat ini, tetapi karena mereka berbuat zalim, tunggulah saatnya, ya, Allah pasti akan memberikan balasan, ya, kepada mereka. Nah, tentang balasan Allah seperti apa? Mungkin dibuka aibnya, mungkin yang jelas Allah akan binasakan mereka, ya. Allah akan hentikan mereka pada saatnya, dan di akhirat mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Makanya orang Islam dilarang berbuat zalim. Kalau zalim itu adalah kegelapan pada kiamat, dikatakan oleh Rasulullah, ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan bagi orang yang melakukannya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Allah berfirman, wa izzati, ya, dengan keagunganku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Wa qad ja'altukum muharraman bainakum, dan aku juga telah menjadikan perbuatan zalim itu haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, oleh karena itu wafillah, kita bersyukur pada Allah SWT menyadari bahwa kezaliman merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Nah, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, kita nanti saja nih. Atau kita tidak perlu menunggu mereka sebenarnya. Allah sudah menyiapkan balasannya. Makanya kadang-kadang kalau kita muncul greget kita, muncul kesel kita pada penguasa yang zalim, ya, Allah sudah menyiapkan balasannya. Sabar gitu ya. Kita sabar. Kita ini pengennya kita yang menghakimi gitu ya. Tapi Allah lah hakim terbaik, ya. Allah nanti akan memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Allah Maha tahu balasan apa yang akan didapat oleh mereka. Yang jelas Allah tidak akan pernah membiarkan mereka terlalu lama, ya. Mereka hanya diulur sedikit saja, setelah itu Allah binasakan mereka. Demikian Ustaz Firman, mungkin yang bisa saya jawab. Ini insya Allah sebagaimana dalam doa di dalam duha saja, wa'adullahi haq, ya, jadi janji Allah itu hak. Iya, pasti. Iya. Memang ini masalah waktu saja, man kita ini kan pengennya cepet gitu ya, pengen cepat-cepat. Baik, Ya, itu wajar, kita juga sama ya. Cuma akhirnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha ya untuk menyadarkan. Yang penting saat ini kita adalah menjalankan aktivitas dakwah dengan baik, ya. Dengan wasilah dakwah kita ini semakin banyak orang sadar dan ingin kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Murniati. Beliau tadi menyimak dari pemaparan Ustaz Muhyib. Beliau ingin bertanya, sebenarnya di inti arti kesombongan itu apa Ustaz? Nah, jadi kalau dijelaskan bahwa menolak hukum-hukum Allah itu tidak sombong, kemudian berpaling dari peringatan sombong. Lalu kalau seperti orang yang pamer, ya, orang yang durhaka kepada orang tua, ataupun itu apakah itu termasuk sombong Ustaz? Iya. Jadi sesuai dengan definisi sombong tadi, takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya batrul haq wa ghamtun nas.
Menolak kebenaran itu berarti menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menolak Al-Qur'an, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Menolak dakwah yang lurus, itu juga kesombongan. Kemudian merasa lebih hebat dibanding orang lain itu juga sombong. Makanya sombong ini bisa besar, bisa kecil. Nah, termasuk sombong kecil saja Allah tidak ridho. Pokoknya Allah tuh nggak ridho kesombongan itu. Ya. Sekecil apapun Allah nggak ridho sombong. Makanya ancamannya berat. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nggak masuk surga orang dalam hatinya ada seperti sawi rasa sombong. Nah, bagaimana dengan durhaka kepada orang tua? Durhaka kepada orang tua itu bentuk kekufuran sebenarnya. Jadi al-aq ya, aqul walidain, durhaka kepada orang tua itu termasuk kemaksiatan. Nah, gitu. Jadi bisa jadi dia tidak menolak kebenaran ya, tidak menolak kebenaran Al-Qur'an itu benar, semuanya benar, cuma dia ada kedurhakaan kepada orang tua. Nah, ini termasuk kemaksiatan ya. Karena Islam itu mengajarkan, Al-Qur'an mengajarkan agar kita ini berbuat baik kepada orang tua ya. Di dalam ayat dikatakan agak lupa ayatnya. Kita justru doakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini salah satu ayatnya. Janganlah kalian sekali-kali mengatakan ya, cuh kepada kedua orang tua kamu gitu. Dan berkatalah kamu kepada mereka dengan perkataan yang baik. Bahkan di dalam ayat lain dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua kamu ya yang musyrik ya, kedua orang tuanya musyrik misalnya, memaksa kamu untuk menyekutukan Allah ya, maka jangan kau taati mereka. Kita tidak boleh mentaati orang tua, tetapi tetap wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulah mereka di dunia dengan baik. Jadi meskipun orang tua kita ini musyrik, bahkan maksa kita untuk musyrik, ya, kita hanya dilarang oleh Allah, hanya diperintahkan Allah agar kita tidak mentaati mereka. Dan ditaati, tetapi wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli orang tua kamu dengan baik. Nah, itulah ajaran Islam. Ya. Orang tua tetap orang tua, gitu. Jadi, ikhfillah, meskipun orang tua kita tidak beriman misalnya, naudzubillah min dzalik, ya. Tetap kita harus berpergauli mereka dengan baik dan kita tidak durhaka. Atau mungkin kita sebut misalnya, kamu anak durhaka kalau kamu masuk Islam. Nah, itu kalimat ini tidak bisa diterima. Artinya ini tidak berarti sama sekali. Kita tetap memilih Islam ya, karena durhaka kepada Allah lebih berat lagi nanti gitu. Nah, ya fillah, maka insya Allah orang yang durhaka kepada orang tua itu sebenarnya kemaksiatan besar, dan itu kalau dalam sebuah riwayat ini bisa merusak amal kita nanti di akhirat. Itu harus diwaspadai. Semoga ini bukan termasuk kesombongan ya, tapi termasuk kemaksiatan ya, yang kita orang Islam harus menjauhinya. Ya gitu, Ibu. Baik, alhamdulillah demikian. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, ini dari Bapak Haryadi di kolom Zoom di chat. Beliau bertanya, mohon maaf Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang hamba yang memberikan sumbangan kemudian ditulis namanya di daftar penyumbang, apakah termasuk bagian dari riya alias kesombongan kecil gitu? Pada Ustaz. Tidak, kalau SOP-nya masjid begitu, ya itu tidak menjadi kesombongan. Yang jelas kita pandai-pandai mengatur niat saja. Terkadang tidak menyentumkan nama juga bahaya juga, gitu ya. Kalau memang para panitia menyarankan begitu karena sebagai bentuk transparansi data, kemudian supaya clear ini dana dari mana, kemudian peruntukannya untuk apa, itu tidak apa-apa. Yang jelas dalam hal ini yang sudah maklum lah. Yang penting hati kita ketika kita beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nanti kalau diumumkan, ya Allah, karena Engkau ya Allah, nggak ada urusan dengan manusia. Udah gitu aja, lawan saja. Jadi tidak apa-apa, dan itu bukan termasuk riya dan bukan termasuk kesombongan. Ya insya Allah aman. Yang jelas saya ingatkan untuk kita semua kalau beramal ya, ketika kita diumumkan nama kita sudah sampaikan kepada Allah berulang-ulang, ya Allah, aku beramal karena Engkau ya Allah. Enggak ada urusan dengan manusia.
karena Engkau semuanya ya Allah mukhlishina lahuddin. Insyaallah amal kita aman. Ya, itu Ustaz Firman. Alhamdulillah. Demikian sahabat peradaban Islam ID dimanapun berada yang mengikuti melalui akun Zoom dan channel YouTube kami. Kajian Islam peradaban ID sore hari ini membahas terkait dengan rubrik nafsiyah Islam dengan tema kesombongan membawa kebinasaan. Telah jelas bahwa apa yang difirman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kita dilarang untuk melakukan kesombongan sekecil apapun karena sesungguhnya sombong itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jauh daripada perbuatan tersebut. Alhamdulillah, syukran, terima kasih kepada Ustadz Muhyiddin Abdul Aziz yang telah menyampaikan ilmunya pada kita sekalian. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, Amin, dan amin. diberikan keselamatan keluarga beliau. Baik Amin, sahabat, amin. selama ini berada, bagi yang menyaksikan melalui channel YouTube, jangan lupa untuk menyampaikan kepada rekan dan sahabat lainnya untuk senantiasa mengikuti terus kajian Peradaban Islam ID dengan subscribe, like, dan share. Dan insya Allah itu bagian daripada amal kebaikan kita untuk menyampaikan wasilah kebaikan kepada teman-teman dan rekan-rekan yang lain. Al-Fakir sebagai pembawa acara di dalam kesempatan sore hari ini memohonkan maaf apabila ada kekhilafan atas berjalannya kajian online ini. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Ustadz Muhyiddin Abdul Aziz yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih pula kepada sahabat Peradaban Islam ID yang telah bergabung melalui channel YouTube kami dan juga di Zoom ini, dan yang telah bertanya. Semoga mudah-mudahan terus nantiasa mengikuti kajian-kajian selanjutnya yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Ahad di jam dan waktu yang sama. Demikian yang bisa kami sampaikan, sahabat Peradaban ID, inspirasi kejayaan dan kemuliaan. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi